Nah, ini termasuk kategori soal yang lumayan susah. Sebagian orang menganggapnya soal-soal susah yang berkaitan dengan kalimat efektif. Nah, tapi sebenarnya ini enggak terlalu susah, mudah. Nah, yang penting teman-teman paham konsep dasarnya. Orang biasanya lama mengerjakan soal kalimat efektif dan kurang tepat jawabannya karena asosiasi dasar yang digunakan adalah yang penting mencari yang salah. Nah, ketika kalian mencari kalimat yang tidak efektif, kemudian menggunakan konsep yang penting mencari yang salah, nah itu kalian akan semakin bingung dan lama mengerjakannya. Karena biasanya mencari yang salah itu asosiasi teman-teman kemungkinan besar ke ejaan atau tanda baca. Makanya untuk brainstorming awal, jangan fokus mencari yang salah, terutama ejaan atau tanda bacanya. Fokus kepada hal ini dulu. Yang pertama adalah memastikan subjek predikat kalimatnya itu ada atau tidak ada. Nah, pada meeting sebelumnya kan kita udah membahas tentang inti kalimat. Nah, perluasan dari inti kalimat itu adalah kalimat efektif. Jika subjek predikat kalimatnya ada, maka kemungkinan besar kalimat itu efektif. Nama lainnya biasanya juga baku atau logis. Tapi kalau subjek kalimatnya tidak ada, maka pasti kalimatnya tidak efektif, tidak baku, tidak logis. Predikatnya tidak ada, kalimatnya tidak efektif, tidak baku, tidak logis. Subjek predikatnya tidak ada, pasti tidak efektif, tidak baku, dan tidak logis. Makanya hampir soal-soal yang berkaitan dengan kalimat efektif, kasusnya itu tadi, subjek predikatnya tidak ada. Nah, yang pertama nih biasanya yang berkaitan dengan missing subjek. Nah, kalau kalimatnya itu missing subjek, biasanya pola yang terbentuk itu adalah keterangan langsung predikat. Nah, makanya pada meeting inti kalimat kemarin ketika kita mencari subjek, perhatikan awal kalimatnya. Jika awal kalimatnya berupa keterangan, maka kemungkinan besar dia tidak efektif kalau tidak ada tanda baca koma yang diikuti oleh subjek predikat. Nah, penanda koma ini biasanya penanda akhir ujaran atau jeda ujaran. Makanya hampir semua kalimat setelah tanda baca koma, jika dia bukan rincian, maka pasti diikuti oleh subjek. Ini pola yang benar, nah ini pola yang salah. Contoh kalimatnya gimana? Coba perhatikan yang missing subjek ya. Yang missing subjek itu jika diawali oleh keterangan. Misal, pada kasus C19 di Indonesia, menunjukkan penurunan di bulan Juni. Amin. Bukan penurunan lagi harusnya, ya kan? Udah penurunan. Nah, perhatikan kalimat ini. Nah, kalimat ini diawali oleh kata pada. Pada ini berarti dia preposisi. Ya. Ingat lagi kemarin penanda keterangan itu adalah preposisi sama konjungsi. Berarti kasus C19 di Indonesia. Nah, ini pasti semuanya adalah keterangan dan langsung menggunakan predikat. Berarti kalimat ini tidak efektif. Nah, subjek kalimatnya tidak ada. Gimana caranya Kak kalau mau
muncul subjeknya? Nah, gampang. Tinggal keterangannya kita hilangkan, berarti penanda keterangan, preposisi atau konjungsi kita hilang. Nah, biasanya salah satu soal perbaikan kalimat di UTBK 2019 kemarin, salah satu kasusnya, bahkan hampir semua soal perbaikan kalimat hilangkan bagian keterangan, preposisi atau konjungsinya. Kalau ini tidak ada, maka kasus COVID-19 akan menjadi subjek kalimat. Nah, biasanya kan perbaikan, hindari memilih perbaikan kalimat dengan mengganti ejaan atau mengubah ejaan atau menggunakan tanda baca koma. Contoh, penurunan kita ganti dengan peningkatan, tetap kalimat itu tetap tidak efektif karena inti yang enggak ada adalah subjeknya. Juni misalkan kecil huruf tulisannya di sini, benar sih, emang salah, ya kan? Nah, tapi kalau kita kapitalin ada pada, tetap juga tidak efektif. Makanya hampir semua perbaikan kalimat itu perbaikannya adalah menghilangkan bagian keterangan. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, bisa dimengerti? Missing subject. Hampir semua 80% soal-soal yang berkaitan dengan kalimat efektif kasusnya adalah di missing subject. Bahkan soal UTBK 2019 kemarin yang berkaitan dengan perbaikan kalimat kasusnya juga adalah missing subject. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu missing predikat. Nah, masih ingat penanda predikat kemarin? Imbuhan me, ber, ter, termasuk di, atau kata sifat. Intinya predikat itu adalah kata yang digunakan setelah subjek. Nah, selama kata setelah subjek itu tidak diikuti oleh keterangan. Kalau ada predikat yang diikuti oleh penanda keterangan, apa tadi? Preposisi sama konjungsi, maka penanda predikat itu bukan predikat, tetapi pasti keterangan. Contoh sederhananya adalah pohon yang ditebang karena mengganggu warga ketika melintas. Nah, pasti kalimat ini predikatnya nggak ada, cuma ada subjeknya, yaitu pohon. Ditebang, ini kan penanda predikat, Kak. Kenapa nggak bisa predikat? Ini pasti keterangan karena ada kata yang, konjungsi. Mengganggu, penanda predikat, tapi dia bukan predikat, tetapi keterangan karena ada konjungsi karena. Melintas juga keterangan karena ada konjungsi seperti. Bisa dimengerti di sini? Gampang kan? Nah, kalau gitu selanjutnya yang ketiga, ternyata kalimat itu bisa juga tidak ada subjek dan tidak ada predikatnya. Ini kapan terjadi? Ini terjadi jika ada kata hubung atau konjungsi antar kalimat. Masih ingat konjungsi antar kalimat kemarin? Nah, yang penandanya itu titik, kata hubung, kemudian koma. Nah, yang paling sering itu adalah namun, sama,
mata. Ya. Nah, ditulis di tengah-tengah kali. Ingat, konjungsi antar kalimat itu cuma bisa ditulis di awal. Tidak boleh ditulis di tengah. Contoh, walaupun dia pintar, namun dia rendah hati. Nah, kalimat ini dengan adanya namun yang dituliskan di tengah-tengah kalimat membuat kalimat ini tidak lembek. Nah, kita lihat kasusnya. Dia pintar, pasti keterangan. Karena ada kata walaupun. Ada koma, ini harusnya langsung subjek aja. Tapi dengan adanya namun di sini, nah ini menjadi keterangan. Kalau mau benar, namunnya kita tinggal hilang. Nah, ini biasanya kasus-kasus yang sering muncul di soal-soal SBMPTN bahkan UTBK 2019 tahun lalu. Nah, ada yang mau ditanyakan kira-kira sebelum kita masuk ke pembahasan latihan-latihan soal?